terhormat Bapak Kapusdiklat, Bapak Dr. Alum Mahfiruddin MSI, kemudian juga Bapak Ibu pejabat administratur Pusdiklat KKB, dan juga para peserta pelatihan ASN Cegah COVID-19 semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul dalam acara pembukaan melalui video conference ASN Cegah COVID-19. Bapak Ibu yang terhormat, ini merupakan pelatihan gelombang kedua, di mana pelatihan gelombang pertama telah dilakukan untuk PKB seluruh Indonesia. Kemudian yang pelatihan gelombang kedua ini yang saat ini kita laksanakan adalah pelatihan ASN Cegah COVID yang diikuti oleh pejabat pengawas dan juga beberapa staf di lingkungan BKKBN Pusat. Dan untuk siang nanti akan ada juga pembukaan yang diikuti oleh PKB non-PNS. Bapak Ibu yang terhormat, metode pelatihan ini akan dilaksanakan secara e-learning, di mana peserta akan masuk ke dalam web e-learning, kemudian belajar mandiri, dan setiap harinya akan ada video conference dengan narasumber, di mana para peserta bisa bertanya dan juga bisa mengajukan diskusi dengan narasumber yang telah disusun oleh teman-teman Pusdiklat. Kemudian selanjutnya peserta akan mengikuti, setelah selesai semua akan mengikuti evaluasi dengan sistem kuis dan sifatnya apabila nilai di atas 70 merupakan nilai ambang yang merupakan bisa menjadikan lulus bagi para peserta, dan peserta bisa secara otomatis mencetak sertifikat melalui web e-learning. Itu Bapak Kapus yang terhormat dan juga para peserta. Selanjutnya kepada yang terhormat Bapak Kapusdikat, waktu dan tempat kami persilahkan untuk membuka secara resmi acara pelatihan ASN Cegah COVID-19 untuk pejabat pengawas di lingkungan BKKBN Pusat. Kepada yang terhormat Bapak Kapusdiklat, waktu dan tempat kami persilahkan. Izin Pak Dadi, Pak Kapus suaranya masih di mute nih. Ya. Ya, sudah. Oke, terima kasih Mas Dadi, Mas Tri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam BKKBN. Rencana itu keren. Rencana itu keren. Wah, kelihatannya ini tidak ada yang nyampe salam saya. Suaranya sedang di mute, Pak. Suaranya sedang di mute. Tangannya kelihatan. Oh, ini sudah. Ya. Ya. Salam BKKBN. Berencana itu keren. Nah, jadi walaupun jarak jauh, kita harus semangat dan mengingat terus itu salam BKKBN kita. Yang saya hormati tim fasilitator yang sempat bergabung pada kesempatan ini. Kemudian para peserta pelatihan e-learning ASN Siaga Cegah COVID-19 berbasis keluarga yang saya banggakan. Teman-teman saya dari Pusdiklat yang telah mengatur acara ini sehingga dapat terselenggara dengan baik. Singkatnya, semua peserta Zoom meeting dalam rangka e-learning COVID-19 pada hari ini yang saya hormati dan banggakan. Bagaimana, semua sehat? Sehat, Pak. Alhamdulillah, ya, doa semoga kita semua sehat karena ya kita sekarang ini kalau batuk saja rasanya seperti aib gitu ya. Rasanya kita susah agak gimana rasanya kalau seandainya kita batuk saja. Padahal batuk-batuk biasa. Oleh karena itu mari kita jaga kesehatan kita dengan baik sehingga kita dapat melakukan aktivitas kita dengan baik sehari-hari. Walaupun kita sekarang ini bekerja dari rumah atau istilahnya sebagai working from home. Pertama tentu mengawali pertemuan ini, mari kita bersyukur kata Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita dapat mengikuti kegiatan ini dengan baik dan semoga kegiatan ini bisa kita selesaikan sampai dengan akhir pelatihan ini. Dan ASN BKKBN kemudian siaga untuk selalu mencegah COVID-19 berbasis keluarga. Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada
tim Pusdiklat Kependudukan dan KB dan juga tim fasilitator dari beberapa komponen, beberapa orang dokter yang ASN kita yang berprofesi sebagai dokter ikut bergabung bersama kita yang telah memfasilitasi pelaksanaan kegiatan ini. Kami juga berterima kasih kepada pimpinan-pimpinan komponen yang telah menugaskan teman-teman sekalian untuk mengikuti pelatihan ini. Dan tentu komponen-komponen telah bekerja sama dengan baik dengan Pusdiklat Kependudukan dan KB, sehingga kemudian pelaksanaan kegiatan dapat terselenggara. Teman-teman sekalian yang saya hormati, Bapak dan Ibu sekalian, sehubungan dengan merebaknya wabah coronavirus disease 2019 atau yang dikenal sebagai COVID-19 dan mempertimbangkan meningkatnya penyebaran kasus yang signifikan di dunia, terutama di Indonesia, yang berpotensi berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan. Kita lihat di India, teman-teman sekalian, ketika kebijakan pemerintah lockdown, itu kemudian terjadi mudik yang besar-besaran, penumpukan massa di mana-mana, dan itu menimbulkan permasalahan sosial dan ekonomi. Persebaran virus ini memang secara eksponensial sangat meningkat dengan drastis. Kita di Indonesia ditemukan kasus pertama pada tanggal 2 Maret, itu hanya 2 kasus. Kemudian 20 hari kemudian pada tanggal 22 Maret itu berjumlah 514 kasus. Dan kemarin tanggal 30 Maret diinformasikan oleh pemerintah jumlahnya adalah 1.414 kasus. Oleh karena itu, teman-teman sekalian, Bapak Ibu peserta e-learning, dalam rangka meminimalisir penyebaran wabah coronavirus disease, Presiden kita, Presiden Jokowi telah menekankan beberapa yang harus segera kita tindak lanjut. Salah satunya adalah pengurangan mobilitas. Kita semua dianjurkan untuk mengurangi mobilitas orang dari satu tempat ke tempat yang lain melalui kebijakan belajar di rumah, bekerja di rumah, sehingga terkait hal ini tentu kemudian kita melihat bahwa kerja di rumah tidak mesti mengurangi produktivitas. Kerja di rumah tentu akan kita dapat manfaatkan dengan hal-hal yang positif, termasuk dari Pusdiklat. Itu berupaya memanfaatkan working from home ini untuk menambah kompetensi, untuk menambah kapasitas dari ASN, BKKBN, baik di pusat, provinsi, maupun di tingkat lini lapangan. Selain itu, Presiden Jokowi juga telah menginstruksi social distancing dan mengurangi kerumunan yang membawa risiko penularan COVID-19, terutama di area-area publik, termasuk di dalam transportasi publik seperti di bandara, pelabuhan, stasiun kereta api, stasiun bus, untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Menghadapi virus ini, Bapak dan Ibu sekalian, memang seperti berperang melawan musuh tidak kelihatan. Yang pertama, yang karena tidak kelihatan, maka ada yang merasa bahwa musuh itu ada selalu di dekatnya. Tinggal menunggu kesempatan untuk menyerang kita. Oleh karena itu, maka kewaspadaan harus kita terus tingkatkan. Rasa cemas biasanya kemudian menghantui orang-orang yang merasa bahwa musuh itu selalu ada di dekat mereka, karena memang tidak kelihatan. Yang kedua, karena musuh tidak kelihatan, maka ada yang merasa bahwa musuh masih jauh. Oh, di sini tidak ada, di sini aman, dan sebagainya. Ini adalah, pada sebagian orang akan merasa seperti itu. Oleh karena itu, yang terpenting, Bapak dan Ibu sekalian, adalah karena musuh tidak kelihatan, maka mari kita tingkatkan kewaspadaan kita. Tentu pelatihan selama beberapa hari melalui e-learning ini, kita akan dikasih tahu oleh para narasumber karakteristik musuh kita itu seperti apa. Karakteristik virus corona atau yang kita kenal COVID-19 itu seperti apa. Sehingga dengan mengenal karakteristik mereka, maka kita bisa melakukan hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah penularannya. Jadi
tentu kemudian apa yang kita dapatkan, kemudian kita amalkan, ya, untuk kita bersama-sama melakukan pencegahan penularan penyakit ini. Karena sesuatu tanpa kita kenal, tentu kita tidak bisa melakukan apa-apa untuk menghindarinya, untuk mencegahnya. Oleh karena itu, pelatihan COVID-19 yang kita lakukan ini salah satunya adalah untuk memperkenalkan kepada kita secara mendalam, ya, bagaimana karakteristik daripada virus ini, bagaimana mencegahnya, ya, sehingga kemudian virus ini kita harapkan segera berlalu dan bencana yang merupakan bencana dunia ini akan segera dilakukan. Oh, Budak, sini, mana tadi, sini. Mana? Ya. Sorry, Mbak Iwan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kemudian berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07 Menkes tahun 2020 tentang penetapan infeksi novel coronavirus sebagai penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan upaya penanggulangannya, COVID-19 telah ditetapkan sebagai penyakit yang berpotensi mewabah di Indonesia. COVID-19 adalah penyakit yang menyerang saluran pernapasan, disebabkan virus yang menular melalui droplet, apakah itu ludah atau cairan-cairan yang berhubungan dengan tiga dan mata. Pada lingkungan BKKBN, bahwa untuk melindungi kesehatan dan keselamatan pegawai dari wabah tersebut, Kepala BKKBN telah menerbitkan 3 surat edaran tentang pencegahan coronavirus disease. Di samping penetapan 3 surat edaran tersebut, Kepala BKKBN memandang perlunya peran serta semua ASN dalam mendukung sosialisasi pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat masing-masing. Tentu dengan menerapkan prinsip-prinsip ketahanan keluarga. Oleh karena itu, sekali lagi saya sampaikan bahwa melalui Pusdiklat Kependudukan dan KB, itu kita kemudian melaksanakan pelatihan e-learning, seperti yang disampaikan oleh Mas Dadi tadi. Yang pertama, sudah kita laksanakan untuk 90 penyuluh KB se-Indonesia. Kemudian hari ini, pagi ini kita untuk ASN, dan insya Allah nanti sore kita akan buka bersama untuk PLKB non-PNS. Pelatihan ini terus akan berlanjut, ya, sampai kemudian virus ini nyah dari negara kita, ya. Maksudnya adalah kenapa pelatihan-pelatihan ini kita tekankan agar supaya meningkatkan pemahaman kita terkait penanganan. Karena salah penanganan itu akan berakibat fatal, ya. Salah cara penanganan sekali lagi akan berakibat fatal. Tentu kemudian penanganan yang kita sangat anjurkan adalah penanganan yang menerapkan prinsip-prinsip ketahanan keluarga. Pelatihan ini diselenggarakan dengan penerapan pola baru, yaitu pembelajaran jarak jauh, karena masing-masing kita akan belajar dari rumah masing-masing. Saya berharap walaupun belajar dari rumah, tentu kemudian tidak mengurangi keseriusan kita, atensi kita untuk mengikuti pelatihan ini. Karena pelatihan ini memang kita atur berbasis teknologi informasi atau yang kita kenal sebagai e-learning. Melalui kegiatan ini, para ASN diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya terkait penanganan COVID-19. Para peserta e-learning yang saya hormati, pesan saya sekali lagi, saudara-saudara harus dapat memanfaatkan kesertaan pada kegiatan ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan kompetensi saudara sebagai agen BKKBN untuk mendukung sosialisasi penanganan COVID-19 yang tepat kepada masyarakat dengan berbasis kepada ketahanan keluarga. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya, lebih-lebih kita sekarang sedang working from home. Aktivitas selama working from home tampak kegiatan dan aktivitas yang berselang-seling tentu lama-kelamaan bisa membuat jenuh
Oleh karena itu, kami berharap ini merupakan kegiatan yang bisa kita lakukan sehingga aktivitas kita ya selama working from home tetap produktif dan tentu kemudian bermanfaat untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Akhir kata, saya harap agar saudara mengikuti kegiatan pelatihan dengan serius, pahami materi, diskusikan, kalau ada kesempatan live chat dengan narasumber yang memang kita sudah siapkan, yang insya Allah ahli di bidangnya, pahami materi, diskusikan, kemudian implementasikan pengetahuan dan pengalaman yang didapat secara komprehensif untuk mendukung penanganan COVID-19. Saya ucapkan terima kasih banyak atas komitmen dan partisipasi semua pihak dalam mensukseskan kegiatan ini. Semoga apa yang akan kita kerjakan ini diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, serta dapat memberikan manfaat yang sebanyak-banyaknya bagi program Bangga Kencana. Semoga kita juga semua sehat, keluarga-keluarga kita sehat, ya, dan semua masyarakat bangsa Indonesia ini sehat. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pelatihan e-learning ASN Siaga Cegah COVID-19 berbasis keluarga saya nyatakan dibuka secara resmi. Salam BKKBN. Rencana itu keren. Yang semangat ya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, terima kasih Pak Kapus. Baik Bapak Ibu, tadi barusan kita sudah dibuka secara resmi, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Kapus. Ya, walaupun kelihatan tangannya ya. Prok. Ya, baik Bapak Ibu, kami informasikan bahwa posisi Pak Kapus ini sekarang sedang berada di Mataram, Pak ya? Ya, betul. Mataram, Lombok, berapa ribu kilometer dari Jakarta ya. Nah, selanjutnya kami akan perkenalkan beberapa fasilitator yang sudah hadir di sini. Pertama ada Pak Tohirin Hasan di Pamulang. Silakan Pak Tohirin. Selamat pagi, Pak. Suaranya Pak Tohirin? Ya. Lagi berjemur, Pak. Ya, selamat pagi Pak Tohirin. Ya, ini fasilitatornya. Pagi. Kemudian fasilitator berikutnya ada Pak Apip Majid dari Purwakarta. Silakan Pak Apip. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya. Ya. Kemudian fasilitator berikutnya ada Ibu Retno Suharno sebagai koordinator Diklat. Selamat pagi Bu Retno. Ya. Suaranya Mas Tri. Halo Mas Tri. Ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Pak Kapus, selamat pagi Mas Dadi dan selamat pagi rekan-rekan semua para peserta pelatihan e-learning cegah COVID. Pagi, sehat. Keluarga. Posisi di mana Bu Retno? Jadi asih ya? Posisi di rumah Pak. Di mana rumah tuh? Cilangkap. Oh Cilangkap. Ya, Ini ya, Pak, Cilangkap. Pak Apip, selamat pagi Pak Apip. Rapat. Halo Pak Apip. Lagi rapat. Iya. Kemudian fasilitator berikutnya ada Ibu Dita Firman dari Sumatera Barat ya. Halo Bu Dita. Halo Bu Dita. Selamat pagi Bu Dita. Putus Pak Dadi, Bu Dita. Oh baik. Kemudian ada fasilitator berikutnya Pak Armen. Armen, pagi Pak. Ya, selamat pagi Pak Dadi. Ya, semangat Pak Armen. Terima kasih Pak. Kemudian fasilitator berikutnya, ya sudah gabung ya. Baik. Selamat pagi Pak Abidin. Pagi, Halo, Pak Dokter. pagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Dr. Abidin. Ya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya akan ada paparan singkat dari Pak Dr. Abidin Syah Siregar di HSM MKes terkait apa sih intisari dari overview ya, semacam intisari dari pelatihan ASN Pusat Cegah COVID-19. Kebetulan beliau adalah Ketua Gugus Tugas Pak ya.
Silakan nanti Pak Abidin nanti akan memaparkan beberapa hal, kemudian Bapak Ibu boleh bertanya seputar pelatihan ini ya. Yang paling terhormat Bapak Dr. Abidin Shah Siregar di HSM MKes, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Baik, Bapak. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam sehat untuk seluruhnya para ASN yang kami hormati. Sebagaimana kita ketahui bahwa situasi nasional kita sedang mengalami satu kondisi di mana kita ketahui bersama telah terjadi satu wabah yang namanya coronavirus yang lahir dan baru ditemukan mewabah pada akhir Desember tahun 2019 dan kemudian oleh Dirjen WHO diberi nama COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Itu nama yang diberikan, COVID-19. Kemudian awalnya berkembang dari satu wilayah di Cina, di Provinsi Hubei, atau di sebuah kota yang namanya Wuhan, di mana di sana ada sebagian masyarakatnya itu memang dari dulunya senang memakan hewan kalong atau kelelawar ya, yang ternyata di dalam badannya itu ada sejenis mikroorganisme yang simbiotik di dalam tubuhnya. Tetapi ketika manusia memakan dan ikut termakan mikroorganisme itu, ternyata itu mengalami parasitik di dalam tubuh manusia. Nggak cocok. Jadi sebenarnya di dalam tubuh kita manusia ini banyak kuman. Ada di mata, ada di hidung, ada di mulut, ada di saluran pencernaan, di tangan kita, di kulit kita, di mana-mana. Tapi tugas mereka adalah justru menjaga tubuh kita dari gangguan kuman yang lain. Dan kuman-kuman itu mempunyai nilai positif, simbiotik, contohnya. Misalnya organisme yang di dalam usus Saya minta diundur besok merubah bahan makanan menjadi vitamin K untuk menambah kekayaan darah kita sehingga mampu meningkatkan sistem penggumpalan darah supaya tidak encer sekali dan berakibat buruk kepada tubuh manusia. Karena kalau terlalu encer, darah itu malah keluar dari pembuluh darah sehingga terjadi perdarahan pada tubuh kita dalam bentuk hematom ya. Jadi kekentalannya diatur sedemikian rupa oleh satu zat yang namanya vitamin K yang diproduk oleh mikroorganisme dalam tubuh kita. Begitu juga di dalam mulut kita. Mulut kita itu di dalam liur kita itu ada mikroorganisme yang akan membunuh berbagai macam kotoran, kuman yang ikut termakan dalam makanan kita, dalam kunyahan kita, dia menetralisir. Nah, semua itu sepanjang masih di tempatnya normal. Kalau tidak di tempatnya, baru jadi masalah. Nah, seperti itulah mikroorganisme yang namanya COVID-19 itu. Dalam perkembangannya, ternyata dia parasitik dalam tubuh manusia. Dia tidak mau di dalam tubuh manusia. Dia melakukan perlawanan dan dia ingin hidup. Dan organ yang paling dia makan itu adalah paru-paru. Sehingga kalau kita ketahui efek yang terlihat itu adalah batuk, demam, kemudian pada gambaran ronsen itu nampak gambaran putih pada gambaran paru-parunya dikarenakan terjadi sebuah proses kerusakan. Dan orang-orang yang seperti itu kalau dia tarik napas kuat begitu dia langsung batuk, nggak tahan. Tapi kalau orang sehat dia bisa tarik napas kuat dan mempertahankan pernapasannya dengan mengeluarkan sedikit-sedikit tanpa gangguan. Nah, itu normal. Tapi begitu ada seperti itu diikuti dengan demam tadi, maka itu tanda awal. Walaupun belum tentu positif. Nah, saudara-saudara sekalian, ternyata proses parasitik ini yang ada di tubuh manusia ini berkembang terus dan berpindah terus. Dia berpindah bukan dari udara, tapi dari batuk, dari droplet, dari muncratan ludah. Orang yang batuk atau bersin. Yang kalau dia muncrat itu sekitar berjarak
2 meter sampai 1,5 meter. Dalam perhitungan para ahli statistik, kalau berjarak 1 meter, 98% orang yang 1 meter itu akan kena munceratan ludah orang batuk. Karena itu, orang batuk itu wajib untuk menutup mulut dengan tangan kiri bagian dalam atau tangan kanan bagian dalam. Itu prakteknya. Atau menggunakan masker. Tidak ada cara lain. Karena efektif 98% munceratan itu akan sampai pada orang yang ada 1 meter di sekitar dia. Dan kalau pada saat yang sama orang itu tarik napas, maka butiran ludah itu akan terhirup oleh yang bersangkutan. Nah, saudara-saudara sekalian, hanya akibat itu dan mobilitas manusia yang luar biasa sedunia, ya, pada tanggal 12 Maret yang lalu, akhirnya dunia menyatakan pandemi. Tadinya masih di Cina, berpindah ke Italia, berpindah ke Perancis, ke Iran, kemana-mana, ya dari semula 10 negara, hari ini sudah 199 negara. Pada saat dinyatakan sebagai pandemi, itu jumlah negara sudah 140. Luar biasa. Dan jumlah orang yang terpapar sekitar angka 200.000. Hari ini sudah di 750.000. Jadi dunia semua sudah kena. Ini menunjukkan penyakit ini berkorelasi dengan mobilitas manusia. Kemana manusia pergi, dia ikut. Oleh karena itu siapapun bisa kena. Karena itu kita yang concern dengan konsep keluarga sehat, keluarga berkualitas, sesuai dengan arahan Bapak Kepala BKKBN, seluruh aparatur, seluruh ASN, seluruh pejabat, baik pejabat struktural maupun fungsional serta administrasi, itu wajib mengetahui dan berperan di dalam upaya mengamankan program Bangga Kencana kita, yaitu keluarga berkualitas, ya, keluarga berencana, kependudukan, dan keluarga berencana. Atau dibalik dengan KKBPK, sebagaimana yang kita ketahui selama ini. Saudara-saudara sekalian, dalam konteks itu, maka PULAP menyelenggarakan pelatihan jarak jauh. Dan kepada kami, dipimpin oleh Ibu Retno, diminta untuk menyusun apa yang disebut sebagai modul pelatihan, ya, modul pelatihan. Nah, oleh karena itu, dalam rangka konsep modul ini, kita akan melakukan serangkaian penyampaian informasi mulai dari bagaimana proses penularan, bagaimana mengatasinya, dan siapa yang bisa menjadi calon-calon yang bisa atau berisiko untuk terkena. Dengan beberapa hari ini kita pelajari hal seperti itu, maka kita berharap seluruh ASN dan nantinya non-ASN juga akan mengetahui apa, bagaimana, dan caranya untuk mengatasi daripada COVID ini. Karena sebenarnya sederhana, bahwa penyakit ini ataupun penularan virus ini sesungguhnya angka kesakitannya itu tidak terlalu tinggi. Kematiannya sangat rendah, hanya sekitar 2-3% saja. Cuma yang perlu kita ketahui bahwa kelompok usia yang paling akan banyak terpapar dan terancam itu adalah di atas umur 45. Jadi yang di dalam konsep kita disebut sebagai pralansia dan lansia. Ini pada suatu ketika juru bicara daripada COVID-19 pemerintah dari BNPB yang dituju oleh Presiden, pada suatu ketika pada tanggal 19 Maret itu ada 25 orang meninggal, 24 orang diantaranya adalah usia di atas 40. Jadi probabilitas kematian pada angka 40 ke atas itu sangat tinggi. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Ini adalah orang-orang yang mobilitasnya sangat tinggi. Bekerja di luar rumah, beraktivitas di luar rumah, punya perkantoran, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita sebagai unit lembaga negara yang mengurusi konsep keluarga berkualitas, kita harus tahu betul bagaimana menyampaikan KIE untuk
bagaimana caranya para keluarga itu memahami makna kata di rumah saja. Makna kata jaga jarak. Makna kata bersihkan tangan, cuci tangan pakai sabun. Karena ternyata alat penghubung manusia dengan manusia lain terhadap COVID-19 itu adalah tangan. Tangan. Di sini sekitar angka 99% proses perpindahan itu adalah dari tangan. Dari mana jalannya? Kita mulai dari keluar rumah sudah pegang pintu, pegang kendaraan, bergantung di kendaraan umum atau di kereta, kemudian pegang tangga, kemudian salaman dengan orang, kemudian menyentuh barang, membeli belanjaan, bertukar uang, dan sebagainya. Di situ terjadi perpindahan. Maka ketika kita akan menggunakan tangan kita, itu harus segera kita cuci dulu. Itu tidak bisa kita tunda-tunda, karena sewaktu-waktu mata terasa gatal, langsung kita colek mata, pindah. Atau terasa hidung seperti ada yang mengganggu, kita ngupil, pindah. Atau ada sesuatu seperti nggak enak di mulut, tangan kita menyentuh, pindah. Sangat mudah dan tidak disengaja. Karena itu, setiap waktu usahakan cuci tangan pakai sabun. Dan ternyata, apa yang dimaksud dengan COVID-19 ini paling fatal baginya kalau tersentuh sabun. Tersentuh sabun. Nah, oleh karena itu, cukup dengan cuci tangan pakai sabun, dan cuci tangan itu jangan hanya permukaan tangan, tapi seluruh bagian tangan, seperti ini. Punggung tangan, jempolnya diputar-putar, tapaknya dikorek-korek dengan kuku sebelah tangan, begitu, cuci lagi, siram. Dengan air mengalir. Jangan air dikobokan, air mengalir. Dan jangan pakai sabun yang bulat. Harus sabun cair. Karena kalau bulat, jangan-jangan di situ sudah ada kuman juga. Jadi harus sabun cair, kita bersihkan tangan kita dengan air yang mengalir. Nah, itu yang pertama yang perlu kita ketahui. Hal lain yang perlu kita sekarang kembangkan, karena saya diangkat menjadi ketua pelaksana harian pengendalian COVID-19 BKKBN, kita mengembangkan apa yang disebut dengan kebijakan internal customer dan external customer. Jadi customer kita ada dua, pelanggan kita ada dua. Yang di dalam yaitu diri kita, keluarga kita, kawan sekerja kita, orang sekantor kita, di mana saja. Ini tolong kawan-kawan ASN, para pejabat mengetahui. Kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekitar kita. Yang kedua, external customer kita adalah orang-orang di luar pekerjaan kita, termasuk unit lain, kantor lain, lembaga lain, mitra kita, peserta KB, keluarga berencana, poktan-poktan, ya, mitra-mitra yang jumlahnya udah ratusan itu. Nah, itu semua eksternal. Nah, apa yang kita lakukan terhadap semua itu? Nah, saudara-saudara sekalian, tentu terpulang kepada tugas pokok masing-masing. Tidak ada cara lain. Tugas pokok masing-masing sudah punya internal customer-nya, sudah punya external customer-nya. Nah, sekarang misalnya untuk internal customer, apa yang harus kita lakukan dengan diri saya, keluarga saya, lingkungan kerja saya, staf saya, apa yang mau saya lakukan? Apa yang akan saya sampaikan kepada mereka? Yang pasti, tentunya pastikan ruang kerja kita, pola hidup kita, jangan sampai bersentuhan dengan sumber penyakit tadi itu. Caranya, sudah ada kebijakan jaga jarak, social distancing atau physical distancing. Setidak-tidaknya lebih dari 1 meter. Itu harus dijaga terus. Gitu. Semua alat kerja yang kita gunakan di kantor harus bersih. Di awal pekerjaan dan sebelum selesai pekerjaan. Ini harus sudah kita bersihkan dengan desinfektan. Nggak mungkin kita gunakan sabun. Kalau desinfektan itu ada unsur alkohol, dengan cepat dia akan menguap. Tapi dilap dulu, bersihkan meja-meja, semua yang kita sentuh di sekitar kita harus sudah kita pastikan, sudah kita bersihkan. Dan itu prinsip kerja bagi ASN yang bekerja di kantor. Nah, bagi kita yang bekerja di rumah dengan work from home, tentu kita praktekkan di dalam rumah bersama keluarga. Semua barang-barang apa saja. Kalau kita datang dari luar rumah, tentu kalau ada 2 pintu, jangan gunakan pintu utama. Kita melalui pintu kedua, pintu samping. Di sana kita
semprot itu semua sepatu, sendal kita, buka semua pakaian supaya tidak digunakan bawa masuk ke rumah. Kalau ada kamar mandi di sana, mandi dulu di sana. Bersihkan semuanya. Gunakan pakaian baru boleh masuk ke dalam rumah. Ini situasi yang tidak bisa tidak. Karena kita tidak ingin membawa itu ke dalam rumah kita. Putuskan dia di depan rumah kita. Jangan sampai masuk. Nah, kemudian tentu beberapa bagian-bagian tertentu di handle pintu ya dan sebagainya itu disemprot lagi dengan desinfektan. Nah, saudara-saudara sekalian, kebijakan ini harus kita sampaikan dengan cara baik kepada keluarga dan kepada masyarakat kita, sasaran kita. Bagaimana caranya? Semua kita sudah tahu karena itu memang merupakan tugas pokok kita. Nah, saya perlu menyampaikan juga selain melalui mekanisme PULAK ini, kita akan menyampaikan berbagai macam kebijakan-kebijakan terkait hal ini, juga sesuai dengan keputusan kepala tentang tim gugus pencegahan COVID-19 BKKBN dan jajarannya serta sasaran Bangga Kencana, maka kita juga akan menerbitkan. Kami sedang mengkoordinir kawan-kawan menyusun SOP dan SOP itu nanti tidak satu. Dengan satu surat pengantar kepala BKKBN di dalamnya terlampir SOP. Misalnya apa? SOP penerimaan tamu, SOP penggunaan kamar isolasi. Jadi kita berencana kantor BKKBN kamar-kamarnya sebagian akan kita blok untuk kamar isolasi. Ada pertimbangan kita. Jika ada pegawai kita, ASN kita, oleh karena satu dan lain hal, wajib untuk isolasi mandiri. Karena apa? Tapi di rumah tidak mungkin, karena di rumah itu ada kumpul, ada kakek, nenek, cucu, keluarganya, sementara ruang terbatas, kamar terbatas, maka kita BKKBN kita siapkan untuk isolasi 14 hari. 14 hari. Nah, itu salah satu. Maka perlu SOP. Ya. Kemudian yang lain lagi, jika orang itu naik kelasnya menjadi PDP, pasien dengan pengawasan, maka dia harus dirujuk ke rumah sakit untuk mendapat pengobatan. Ini juga kembali ke ruang isolasi 14 hari. Kalau kemudian ternyata hasil lab swab daripada rongga mulut, ingat ya, yang diambil itu adalah lendir dari dalam mulut, lendir dari dalam hidung, atau lendir dari sekitar mata. Dia suka di lendir 3 tempat ini. Saya ulangi, dia suka di lendir pada 3 tempat ini, mata, hidung, dan mulut. Itu di swab, dianalisis. Kalau ternyata ditemukan corona, maka dia disebut sebagai positif corona virus. Nah, orang seperti ini tidak mungkin kita isolasi lagi, tapi dia wajib masuk ke karantina yang dipersiapkan di rumah sakit ataupun di satu tempat yang kita tidak tahu di mana. Nah, ini pun pakai SOP. Kita akan gunakan ambulans kita untuk mengantar ke sana, didampingi oleh tim yang menggunakan APD. Nah, begini ya. Nanti Mas Tri akan mengarahkan kursor. Nanti Mas Tri akan lihat siapa yang akan bertanya lebih dulu. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Pak Adit. Silakan Pak Adit. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Pak Abidin. Iya, waalaikumsalam. Semuanya, Bapak dan Ibu Terima semuanya. kasih. Mohon nama dari mana ya? Pak, saya izin dari Mas Adit, Pak, dari Ditjakduk, Pak. Adip ya? Ya, Adit, Pak. Jamduk. Ditjakduk. Kebijakan pendudukan. Ya, silakan. Izin Pak, di saat seperti ini masker mungkin susah, hand sanitizer susah bagi masyarakat yang mendadak perlu keluar rumah, Pak. Kira-kira banyak isu yang beredar seperti menggunakan tisu basah yang menutupi hidung dan mulut dan segala macam itu. Mungkin kita juga perlu cari alternatif seandainya masker dan hand sanitizer itu habis di masyarakat, dan tapi masyarakat juga harus keluar dari rumah. Efektifnya seperti apa ya Pak ya? Iya. Jadi ini kan sebuah pilihan ya, bahwa
sebenarnya kalau kita sehat, kita nggak perlu menggunakan masker. Yang kita khawatirkan kalau kita menuju tempat orang lain atau adanya pasar atau masyarakat lain, yang sewaktu-waktu ada orang yang batuk di dekat kita yang kita tidak tahu apakah itu ada unsur daripada COVID di dalamnya. Itu tidak bisa kita duga, ya, tidak bisa kita duga. Jadi benar sekali bahwa salah satu cara preventif kita itu kalau keluar rumah ya menggunakan masker. Nah, kalau tidak punya masker, timbul masalah. Timbul masalah. Apa yang harus dilakukan? Ya. Nah, sangat tidak dianjurkan untuk menggunakan masker yang tidak standar. Karena yang tidak standar itu begitu tarikan napas kita itu luar biasa. Itu bisa menyedot apa saja yang ada di sekitar dirinya dalam jarak 1 meter. Itu bisa dia sedot. Nah, itu tidak bisa diduga. Karena itu konsep yang dianut oleh pemerintah adalah bekerja di rumah, belajar dari rumah, apalagi satu lagi beribadah di rumah. Nah, itu nggak ada kompromi lagi, Mas Adib. Demikian. Ya, baik, Bapak Ibu. Terima kasih, Pak. Terima kasih sama-sama. Ibu Farisa. Silakan, Ibu Bu Farisa. Farisa nih, angkat tangan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Farisa. Silakan, Farisa. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Pulin, Pak. Pulin ya. Iya. Thank you. Saya mau menanyakan yang memang dikhawatirkan sama ibu-ibu ya. Kebetulan kan saya ibu dua anak nih. Jadi kemarin sempat dengar ada beberapa orang yang halo? Ya, silakan. Ya. Banyak orang yang terkena COVID itu tapi dia tidak punya gejala, dan yang dikhawatirkan kan tidak ada gejala maksud tidak ada panas, tidak ada batuk. Nah, itu yang dikhawatirkan karena kan itu yang dia maksud dengan orang yang tidak punya gejala itu siapa ya? Yang terkena COVID. Hah? Orangnya boleh diberitahu kebetulan saya usianya dewasa, anak atau apa? Kemarin saya ada beberapa sih berita memang waktu kemarin terakhir lihat itu di YouTube-nya Deddy Corbuzier ya, sekitar umur 24 tahun, dia sehat, terus dia itu juga maksudnya dia olahragawan juga, terus dia tiba-tiba dia terkena COVID dan dia sehat-sehat aja gitu. Nah, itu maksudnya, nah yang seperti itu mungkinkah kita juga ya jadi khawatir karena akhirnya kita banyak orang yang kena psikosomatik. Seperti saya sendiri juga akhirnya kena psikosomatik. Yang tadinya nggak sakit jadi tenggorokannya sakit. Yang tadinya nggak pokoknya jadi kayak kita merasa kita itu adalah COVID jadinya. Nah, itu khawatirnya ke anak-anak, akhirnya kita jadi worried banget. Karena anak-anak kan semua di rumah. Kita juga mendampingi pada saat WFH. Nah, itu gimana gitu cara memang gimana lebih kita melihatnya seperti apa untuk mengetahui mana yang secara kasat mata ya mungkin untuk yang tidak punya gejala-gejala gitu, Pak. Ya. Baik, terima kasih Mbak Farisa. Jadi salah satu inti daripada mengapa kebijakan daripada pimpinan BKKBN menyelenggarakan FGD ini, ya, menyelenggarakan pelatihan by Zoom meeting ini adalah untuk menghindari para pimpinan, staf, penyuluh daripada program KKBPK ini tidak termakan oleh hoax. Itu dulu. Hoax ini yang menyebabkan orang menjadi confused, membuat orang psikosomatik, membuat orang katanya istilahnya paranoid atau parno dalam bahasa sekarang, ya. Nah, untuk itu kita melakukan pelatihan ini, kita bicara secara detail apa saja, silakan. Nah, terkait dengan pertanyaan yang disampaikan tadi bahwa memang dalam 2 minggu kita akan berpacu dengan virus main, kalau istilahnya anak-anak itu main kuat-kuatan, main tahan-tahanan. Virus akan menebar antigen, ya, untuk merusak sistem tubuh kita akan segera menciptakan antibodi.
maka akan terjadilah sprint antara antigen dan antibodi di dalam tubuh kita. Pertarungan itu berlangsung 14 hari secara normal. Normalnya 14 hari, ya. Nah, dalam 14 hari itu, kalau antibodi kita kuat, maka belum 14 hari ini sudah selesai. Yang negatif, yang positif menjadi negatif. Yang negatif nggak jadi positif. Yang tadinya bertanda-tanda demam, hilang dan sehat. Nah, itu dia, ya. Itu dalam 14 hari. Tapi kalau orang itu antibodinya tidak kuat, saya sudah katakan tadi, apalagi kalau dia umur di atas 40, apalagi dia punya problem kesehatan jantung, paru, asma, ya, pembuluh darah, kanker, diabetes, maka 14 hari daya tahan kita itu tidak mampu mengimbangi kekuatan antigen. Kita akan dikalahkannya, kita jatuh sakit. Nah, kalau sudah jatuh sakit, ini memerlukan tindakan recovery yang hebat dengan sistem yang berbeda yang dilakukan oleh tim rumah sakit rujukan. Nah, oleh karena itulah ini yang perlu kita pelajari dengan baik, bahwa pada orang-orang tertentu tidak ada gejala. Nah, satu contoh, awas, ibu punya 2 anak, ya. Hampir dapat dikatakan bahwa anak-anak yang berumur 13 tahun ke bawah, itu sekalipun di dalam tubuhnya ada kuman, ada virus, atau di sekitar tubuhnya melekat virus, itu mereka tidak punya gejala apapun. Di bawah 13 tahun, tidak ada gejala apapun. Bahkan, angka kematian mereka 0%. Luar biasa. Kenapa? Karena imunitas anak-anak itu sangat tinggi. Kenapa? Karena hidupnya teratur, makan teratur, diawasi, ya, disediakan gizi yang baik oleh orang tuanya. Beda kan kita. Kita makan, punya uang, tapi nggak pandai milih makan. Makan gorengan di pinggir jalan. Jam makan nggak ketentuan. Yang dimakan suka-suka. Apa yang ada. Nggak pernah berpikir harus makan apa. Waktunya kapan? Nggak. Anak-anak tidak ada cerita asal-asalan. Mereka teratur. Hasilnya kematiannya 0. Nah, kepada mereka tidak ada gejala, Bu. Kawan-kawan harus tahu itu. Dan orang-orang yang vitalitasnya tinggi juga tidak ada gejala. Tetapi bukan tidak mungkin mereka adalah carrier, termasuk anak-anak kita. Bisa jadi carrier, pembawa kuman untuk kita. Nah, inilah uniknya yang namanya virus corona ini. Dia sekarang ada di mana-mana. Kita tidak tahu di tubuh siapa. Yang perlu sekarang kita lakukan adalah tingkatkan imunitas, putuskan hubungan dengan kuman melalui cuci tangan pakai sabun, dan bersih-bersih tubuh, mandi ya 2 kali sehari. Datang dari luar, lepaskan semua pakaian, cuci dengan air mengandung deterjen, ya, karena dia hanya luruh karena sabun dan sebagainya. Saya berharap dengan penjelasan ini Mbak Farisa tidak lagi mengalami psikosomatik. Ya. Ya. Silakan. Ya. Satu pertanyaan lagi ya, satu pertanyaan terakhir Kasih ya, nanti. Pak. Pendalaman materi akan dilakukan besok hari ya. Satu pertanyaan lagi silakan. Ya, besok saya masih akan ikut. Pak Dadi izin. Sama Ibu Titi. Ya, dari mana? Mas Judan nih mau bertanya, Mas Judan nih kayaknya tadi. Silakan Bapak. Sudah ya, dari silakan, mana? Mas Judan. Izin Pak, saya Ya, Zudan silakan. dari Biro Kepegawaian. Oh ya. Pertanyaan saya gini Pak, Biro Kepegawaian. jika kita ada laporan nih, entah itu ODP, entah itu PDP di instansi kita katakanlah gitu ya, itu Ya. di gugus orang pertama yang harus kita hubungi siapa Pak? Terima kasih, saya kira pertanyaan itu aja. Gitu ya. Ya. Baik. Saudara-saudara sekalian, seseorang itu disebut sebagai ODP, orang dengan pengawasan, itu jika. Nah, jika ada syaratnya. Jika dia pernah kontak dengan orang yang kemudian diketahui positif. Itu dulu syaratnya. Kalau datang dari Singapura, nah itu satu ya. Yang kedua, dia pernah berasal atau datang dari satu wilayah yang masuk di wilayah endemik COVID. Nah, misalnya sekarang Singapura.
itu sekarang wilayah endemik. Malaysia sekarang endemik. Nah, kalau itu datang ke Jakarta, dia ODP, orang dalam pengawasan. Nah, atau seseorang di antara kita, boleh jadi siapapun itu, ternyata suatu ketika, atau contohnya begini deh, yang paling gampang. Tahu kan Menteri Perhubungan, Pak Budi? Nah, Menteri Perhubungan. Tanggal 14, beliau dinyatakan positif. Nah, dilakukan tracking, mundur. 14 hari itu dengan siapa dia ketemu, dapat itu. Nggak mungkin orang positif, tidak ada akarnya. Nah, akarnya ternyata beliau ditugaskan Bapak Presiden menjemput awak kapal, kapal pesiar, ya, Diamond Princess yang dari Indonesia. Dia jemput, dimasukkan ke karantina. Ternyata hanya dengan bersentuhan bertemu sudah pindah virusnya. Nah, pertanyaan berikut. Sejak tanggal itu sampai 14, dia ketemu siapa? Kan gitu, di tracing lagi dia, mundur. Oh, ternyata ikut rapat kabinet, rapat dengan para dirjennya. Lah, ini semua para menteri yang ikut rapat yang dekat dengan beliau, berjarak 2 meter dengan beliau, itu semuanya menjadi ODP. Nah, menjadi ODP semuanya. Itulah yang dimaksud ODP. Dan kemudian orang-orang ODP ini memeriksakan dirinya lah ke rumah sakit dengan berbagai metodologi, sampai akhirnya kemudian dinyatakan antara lain Bapak Presiden dinyatakan negatif, Menteri Bappenas yang berada di sebelah kanannya dinyatakan negatif, Menteri Dalam Negeri yang dinyatakan di sebelah kirinya negatif. Nah, itulah dia ceritanya. Ternyata di antara mereka semua hanya Pak Menteri Perhubungan saja yang positif. Itulah yang dimaksud ODP. Nah, setelah ODP, berdiam dirilah mereka 14 hari, tidak boleh kontak dengan siapapun, sambil diperiksa apa yang perlu diperiksa, dicek. Ternyata dalam 14 hari itu misalnya terjadilah gejala-gejala demam, batuk, begitu ya, tapi tetap negatif. Naik kelasnya menjadi PDP, pasien dengan pengawasan. Nah, ini sudah dokter ini ngasih obat konvensional. Dokter akan kasih obat, tapi tidak perlu di rumah sakit. Tapi kalau kemudian hasil labnya, ya, atau kondisi orang itu memberat, masuk rumah sakit, tapi belum menjadi orang yang positif. Tapi kalau hasil labnya kemudian ternyata positif, maka orang ini pindah lagi, masuk ke karantina sendiri. Keluarga tidak boleh bertemu, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan step daripada peristilahan itu. Sekarang ada istilah yang baru lagi ini, OTG. Jadi sebelum ODP, OTG. Mungkin itu salah satu yang tadi Ibu Farisa kasih kriteria tidak punya gejala, yaitu orang tanpa gejala, OTG. Tanpa gejala. Karena ada orang terpapar, tapi dia fit, nggak ada gejala. Tapi kalau ODP, udah ada tanda lemes. Nah, itu ODP. Mudah-mudahan ini bisa menambah penjelasan bagi kita semua pada pagi hari ini. Silakan, Pak Dadi. Ya, ada pertanyaan di ini, Pak, di chat tadi ya. Kalau kita ngerasa kayak gitu, ya, Pak, ya, itu lapornya kalau di BKKBN sama siapa, Pak? Itu? Oh, sama kalau lapor gugus itu. Ya. Betul, ya. Maksudnya lapor ke siapa gitu kalau ke gugus? Untuk sementara ini lapornya ke Juda dulu nih, ke Biro Kepegawaian. Ya, siap-siap ya. Juda siap-siap terima. Sekarang Biro Kepegawaian adalah masuk di unsur koordinatoriat sekretariat. Jadi menampung semua informasi, baru nanti kita atur seperti apa gitu ya. Itu Ibu Jusni komandannya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Baik, Bapak Ibu, pertanyaan mungkin masih banyak ya. Cuma nanti kan kita ada 3 materi. Halo? Itu siapa itu? Dadi nanya dong. nih. Sebentar. Bu Nia ya, terakhir Bu Nia ya. Silakan. Iya. Nia. Halo. Iya, Iya. Pagi Pak, mohon izin. Pagi. Saya mau tanya. Jadi ini Nia apa? Kan banyak Nia di kantor. Saya Nia di Hanlan. Bapak masa tetangga. Hanlan. Oh iya, kalau disebut Hanlan jadi kenal.
Ayo Iya, silakan. gini Pak, pertanyaannya. Anak-anak itu kan libur sekolah ya. Oh iya, memang. Nah, saya itu suka kesian gitu loh, mereka itu kan di rumah mulu, saya suruh di kamar, terus Anak-anak di rumah ya. boleh nggak kalau saya ajak misalnya jalan sedikit aja keluar hanya dalam mobil? Oh gitu. Boleh nggak Pak? Ya Soalnya boleh lah. Cuma boleh ya? begini ya. Cuma begini, saya juga kalau naik mobil, saya ini kan ibu kan juga harus belanja ya. Kadang-kadang kita harus keluar ke ambil barang apa, laundry kayak atau apa gitu ya. Laundrynya juga tutup. Kita harus telepon dulu, baru dia nanti nunggu di situ keluarkan barang kita kan gitu. Nah, pada saat kita masuk, kita pastikan mobil kita itu sudah dalam keadaan baik. Tentu kita semprotlah dengan desinfektan dulu ya Bu Nia ya, kendaraan mobil kita. Kemudian anak-anak pun kita pastikan mereka sudah bersih ya. Kita yakinkan dia duduk dengan tenang, jangan pegang apa-apa. Kita juga nggak tahu dalam mobil kita ini bagaimana ya, walaupun sudah kita bersihkan ya, sebaiknya tangan kita tenang saja. Yang melihat cuma mata saja begitu ya. Nah, kita usahakan kita tidak keluar dari mobil. Namun juga tidak salah kalau harus keluar dari mobil, entah karena sebab apa, mau ambil apa, kan banyak kemungkinan ya. Nah, ini juga jangan sampai ada kontak kita dengan orang dan barang yang ada di luar mobil. Nah, karena kita nggak tahu. Ingat, yang namanya virus ini, kalau di kayu, di meja kayu kita, dia bisa bertahan 3 jam. Kalau di benda besi itu misalnya pegangan tangga, pegangan pintu, itu bisa 7 jam. Ternyata mikroba ini lebih tahan di benda besi dia, daya hidup dia. Kalau di bawah matahari dengan cepat dia akan luruh karena badannya mengandung banyak lemak. Nah, jadi oleh karena itu hati-hati dengan barang-barang seperti itu, barang-barang metal, termasuk handphone. Ya kan, kita nggak tahu nih handphone ini kemarin kita letak di mana, kemudian berpindah ke tangan siapa, dari tangan siapa ke tangan anak kita dan sebagainya. Jadi memang begini, saya pernah menulis di media sosial, saya katakan cara paling efektif kita untuk menjaga diri kita dan orang lain, jadikanlah diri kita seakan-akan suspek. Nah, karena kita jadi suspek, kita berperan jadi suspek, kita yang menghindar dari orang. Kita yang menjaga diri kita jangan menyentuh orang. Jangan kita berharap orang lain tidak menyentuh kita. Itu harapan yang susah diwujudkan. Lebih bagus kita yang melakukan itu. Nah, kita yang menghindar, ada orang mau masuk dari satu pintu, kita yang mundur. Jangan kita paksakan diri berpapasan atau dia yang menunggu kita. Tidak, kita yang mundur. Seakan-akan kita yang suspek. Begitu. Kalau ada antrian, ada yang ngotot, kita yang mundur. Nah, begitu kira-kira. Mudah-mudahan dengan etika seperti itu kita akan terhindar. Jadi boleh Bu Nia, bawa aja jalan-jalan ya. Kecuali kalau ada nanti polisi melarang ya, disuruh pulang ya pulang aja ya. Izin Mas Dadi, izin. Ya. Ada lagi. Ada lagi. Izin Mas Dadi. Iya. Ya. Kiki dari tadi sudah angkat tangan nih Pak Dadi. Oh gitu. Iya. Dari mana? Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Hartati dari Inspektorat Wilayah 2. Wow. Mohon izin Pak, saya orang awam ya tentang COVID. Tapi auditor ya? Siap Pak. Ya. Mantap. Monggo. Terkait tentang Bapak tadi berbicara tentang ODP, PDP, dan OTG. Ya. Yang saya pertanyakan Pak, boleh nggak ya saya bicara gini apa? Boleh. Apa saja. Oke, boleh. Tapi mudah-mudahan saya nggak dapat tekanan juga nih. Nah, ini kan ceritanya Bupati Karawang itu kan positif ya Pak ya? Iya. Dan itu di tanggal 9. Ibu Selika ya? Iya, siap Pak. Tanggal 9 Maret. Siap ya. Pak. Pada tanggal 14 Maret ada pertemuan, ada acara ya kalau nggak salah dengan BKKBN pusat. Ya. Ada fotonya dengan Kepala BKKBN ya? Iya, siap Pak. Saya tahu ada pertanyaan saya mohon maaf kalau saya salah Pak, tapi
memang katanya dalam undang-undang kesehatan kalau privasi pasien itu kan dilindungi ya Pak ya. Iya. Tapi terkait dengan wabah corona ini, siapa mohon maaf, mohon izin juga informasinya kan Pak Kepala dengan Direktur BINLAB dan teman-teman itu katanya sudah mengikuti rapid test. Ya. Nah ini kan kasusnya beda ya Pak ya. Seandainya dibilang ini kan harusnya di expose, bukan expose, maksudnya harusnya kami mengetahui apakah bagaimana hasilnya. Secara kami siapa yang menjamin di antara pegawai itu tidak berinteraksi atau berinteraksi, sehingga kami pun juga bisa waspada. Satu. Terus kedua, bagaimana perlindungan kantor kalau di kementerian lain Pak, di Kemenkeu itu pegawai itu sebagai aset. Ya. Pegawai Kemenkeu itu sebagai aset. Yang saya pertanyakan, BKKBN itu menganggap pegawai sebagai apa Pak? Nah, kenapa muncul pertanyaan begini? Terkait corona Pak. Hah? Diskusi di mana? Mohon maaf Pak. Iya. Nggak apa-apa. Perlu penjelasan. Nah, kenapa ada pernyataan terus begitu? Akhirnya karena di saat kementerian lain WFH full, kami itu masih WFH. Gitu. Iya Pak. Iya, benar. Oh, itu pertanyaan ya. Baik, Pak Kiki, mohon maaf, ada dua Pak, ya. mohon maaf. Ya, siapa? Nggak usah, saya nggak bisa kasih maaf apapun karena nggak perlu bermaaf-maafan. Ini namanya kita belajar ya. Ini pertanyaan bagus ya, sangat bagus. Ini ciri khas auditor ya. Jadi begini, tentang kasus kegiatan BKKBN di Karawang dan ternyata Ibu Bupatinya positif dan ada dokumentasi foto bersama Pak Kepala BKKBN dengan Bupati berfoto bersama yang lain ramai-ramai gitu ya. Itu memang sangat mengejutkan ya. Tapi Bapak kita dan semua orang yang terkait dan ada di situ dari BKKBN itu langsung melakukan isolasi diri. Nah, ya isolasi diri dan tentu ada dua metodologi. Ada metodologi self isolation hanya dengan mengukur suhu sendiri 2 kali sehari sambil makan vitamin, ya menghindari dengan orang lain begitu. Tapi ada metode kedua, yaitu mempercepat mengetahui apakah ini terpapar atau terpapar negatif. Nah, terpapar positif atau negatif. Dengan cara self isolation baru ketahuan 14 hari. Tapi dengan cara teknologi modern, yaitu dengan menggunakan rapid test yang dikatakan tadi, Pak Kepala dengan beberapa rekan kita itu sudah memeriksakan diri ke Rumah Sakit Persahabatan. Alhamdulillah kemarin tanggal 28, nah, jadi cukup panjang waktunya kan, karena pemeriksaannya aja membutuhkan beberapa hari karena sedang ramai gitu ya. Barulah ketahuan sekitar 3-4 hari yang lalu bahwa semua Bapak kita termasuk Pak Kepala negatif. Alhamdulillah. Nah, ya, itu yang pertama. Jadi ada dua metodologi, self isolation di rumah sendiri sambil mengukur sendiri temperaturnya sampai ketemu 14 hari nggak ada apa-apa, negatif. Itu alami caranya. Tapi ada cara teknologi, kita kejar waktu, sebelum tiba waktu, dicek dengan sistem teknologi kedokteran, periksa darah, periksa yang saya katakan tadi itu cairan hidung, ya, cairan mulut, dan darah. Dari situ diketahui apakah orang itu sudah dimasuki oleh COVID atau tidak. Alhamdulillah semua negatif. Yang kedua, pertanyaannya juga bagus ya. Mengapa ada kantor full WFH dan mengapa ada yang masih parsial WFH? Kita juga sebenarnya sudah nyaris full karena dari setiap satuan kerja kan cuma 3 orang. Kalau di inspektorat berapa orang ya di inspektorat 2 misalnya? Izin Pak, kalau di kami itu kalau dalam satu ruangan itu bisa 2 untuk auditor. Kalau untuk inspektur kan kami mempunyai 3 inspektur. Biasanya mereka silih berganti Pak. Oh, mereka juga gantian. Jadi, ya? Iya Pak, siap Pak. Oke. Kalau di satuan kerja yang lain di bawah sekretariat, di bawah kedeputian itu 1 direktorat atau 1 biro, itu cukup 1 pejabat struktural, 1 staf, dan 1 fungsional. Jadi 3 orang. Jadi itu
sudah mengalami pengurangan nyaris di bawah 20%. Jadi 80% sudah dirumahkan. Nah, cuma bedanya mengapa tidak full? Karena BKKBN adalah bukan lembaga full administrasi. Dia ada fungsi public service. Ya, ada pelayanan publik yang nggak bisa dia tinggalkan. Apa misalnya? Kebutuhan alokon, kebutuhan pelayanan kontrasepsi, penyampaian keluhan dan pengaduan. Lah itu kan nggak mungkin dikerjakan dari rumah, ya kan? Karena sistemnya ada di kantor, ada di klinik, ya, dan anggaran ada di kantor, gitu. Jadi tetap ada orang yang bekerja di kantor. Jadi ini adalah konsekuensi. Beda kalau inspektorat. Nah, kalau inspektorat mau kerja di rumah kok kayaknya boleh aja sebenarnya, ya. Karena kan pekerjaannya nggak ada yang pelayanan publik, bisa dikerjakan di rumah. Demikian. Baik, Pak Dadi, Mbak baik, Kiki. Terima kasih banyak, Pak. Pertanyaannya Terima kasih, luar Mas biasa, Dani. ya. ya. Baik Bapak Ibu, jadi ibaratnya nanti untuk pendalaman materi lebih lanjut masih ada hari Rabu, Kamis dan juga Jumat. Tadi Bapak Abidin bicara masalah disinfektan dan juga hand sanitizer Pak ya, yang susah langka Pak ya. Tadi Mbak Yopita WA saya di koperasi masih ada Pak. Di koperasi ya? Ya, ada 5 disinfektan dan hand sanitizer kata Mbak Yopita. Kalau di koperasi ada untungnya itu bisa ngebon. Pesan sponsor. Baik Bapak Ibu, terima kasih atas sebagai informasi bahwa Bapak Dr. Abidin Syah Siregar ini merupakan Ketua Gugus Percepatan COVID-19 di BKKBN Pusat Bapak Ibu ya. Dan juga beliau adalah sebagai Widya Iswara Utama BKKBN. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya. Besok akan ketemu lagi Bapak Ibu ya di jam yang sama. Terima kasih kepada seluruhnya dan juga kepada fasilitator Pak Kapus. Terima kasih Pak Kapus. Ya, Pak Kapus, terima kasih sudah menonton terus. Dan rekan-rekan semua, tetap semangat. Salam BKKBN. Salam. Berencana itu keren. Ya, terakhir. Berencana itu. Berencana itu keren. Yes. Berencana keren. Tangannya begini. Terima kasih. itu keren. Sampai besok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali besok. Waalaikumsalam. Sehat bahagia selalu. Wah, maaf.